Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang saya hormati, apa bahasa Arabnya agama yang tahu kita selama ini? Din. Ya. Din. Kata Al-Quran, innad dina indallahil Islam. Ada lagi begini. Wa may yabtaghi ghairal islami dina. Din. Ini di ayat ini Al-Quran tidak menggunakan din, tapi dia gunakan apa? Millah. Artinya kok tetap agama, Ustaz? Itu yang mau kita lihat. Kenapa millah tidak din? Dulu ada juga kita pelajari. Walan tardo ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millah. Apa itu millah? Begitu ya. Adik-adik yang bawa Al-Quran, apa ayat terpanjang dalam Al-Quran? Ayo, yang sedang menghafal. Surah yang terpanjang Al-Baqarah. Ayat yang terpanjang terdapat di surah Al-Baqarah. Ayat 280. Bukan. Tentang hutang piutang. Iya, betul. Itu orang yang baca Quran, menghafal Quran pakai mushaf Madinah, full dari atas sampai ke bawah 15 baris. Ayat berapa? 282. Nanti dicek ya. Ayat 282. Apa ceritanya itu utang piutang? Ada begini kalimat di situ. Coba dicek apa artinya. Wal yumlilil ladzi alaihil haqqu wal yattaqillaha rabbah wala yabkhas minhu syai'a. Ada kalimat itu kan? Apa artinya yang ini? Wal yumlilil ladzi. Apa artinya? Wal yumlilil ladzi artinya itu mendikte. Bukan mendikte mengintervensi, bukan itu. Mendikte itu mengucapkan sesuatu supaya ditulis orang secara persis. Guru, ada dulu mata pelajaran namanya Imla. Sekarang ada nggak itu ya? Nggak ada lagi kan? Apa fungsi Imla itu? Belajar menulis. Tapi kalau Imla secara ketat maknanya itu mengucapkan sesuatu kepada orang dan orang itu menulis persis dengan yang kita ucapkan itu. Tidak boleh berubah. Namanya itu mendiktekan. Imla. Itulah akar kata dari ini. Apa tadi? Millah. Millah. Apa maksudnya itu, Ustaz? Kok jauh sekali? Begini. Millah itu ajaran, mohon maaf, dalam tanda petik, yang didiktekan Tuhan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, dan Nabi Ibrahim tidak mengubahnya sedikit pun. Gitu dia, Pak. Berarti apa yang diucapkan oleh Tuhan dalam tanda petik ya, sama persis dengan yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihis salam. Apa tadi? Mengimla wal yumlilil ladzi alaihil haq. Diimla. Itu satu makna. Baru kita lihat lebih jauh. Itu sebabnya millah berbeda dengan din. Kalau dia din, terambil dari akar kata berhutang. Apa bahasa Arab hutang? Dain. Karena manusia berhutang, tidak akan bisa bayar hutangnya kepada Tuhan. Salah satu caranya, atau satu-satunya cara bayar hutang itu berserah diri. Karena hanya berserah diri jalan keluar disebut agama kita ini Islam. Apa arti Islam? Berserah diri. Itulah sholat itu. Itu dia. Apa bedanya dengan millah? Kalau millah tadi dikte, kalau ini hutang. Kalau dia millah, penjelasan tentang keseluruhan ajaran agama tidak masuk ke rinciannya. Saya ulang sekali lagi. Penjelasan tentang keseluruhan ajaran agama
tidak masuk kerinciannya. Berarti sumuliyah, universal, global. Itu sebabnya disebut millah Ibrahim. Artinya dijelaskan kepada Ibrahim secara umum, secara universal, secara umum. Luas dia, Pak. Tapi kalau din, penjelasan tentang ajaran agama secara umum dan masuk juga terhadap detail-detailnya. Nah, situ bedanya itu. Kalau begitu mana lebih luas? Din. Din. Itu sebabnya, adik sekalian yang menghafal Quran, ini menurut saya ini ya, mungkin tidak ada di buku, tapi agaknya benar ini, dugaan saya. Di surah Al-Ma'idah ayat 3, tahu kan? Panjang juga itu kan? Ada kalimat begini. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Tidak disebut al-yawma akmaltu lakum millatakum. Tidak disebut. Tapi dinakum. Artinya itu begini. Pada hari ini kusempurnakan dinmu. Nah, berarti pertanyaannya, kalau agama ini sempurna, mengapa terjadi perbedaan pendapat dalam hal fikih? Iya kan? Karena din maknanya dua. Satu tadi penjelasan agama secara universal, satu lagi secara detail. Jadi yang sempurna itu yang umum-umum saja, misal Tuhan satu, itu selesai itu. Tapi tidak dijelaskan secara detail dalam Al-Quran. Kalau misalnya kita berwudu dari siku duluan atau dari jari, tidak jelas lagi kan. Oh, ada Ustaz, itu kan ilal marofik, itu jar dari depan ke belakang. Tapi pas dibahas ulama, beda-beda pandangan ulama. Berarti yang sempurna itu penjelasan yang umum itu. Mana dia? Allah itu satu. Pernah nggak berubah dari zaman dulu? Nggak pernah. Hari kiamat itu pasti datang. Ada nggak nabi, salah satu nabi mengajarkan, nggak betul itu, tak ada hari kiamat. Nggak ada itu. Tapi kalau kita masuk ke rincian-rinciannya, misal, sebentar lagi nih, mau sholat tarawih, berapa rakaat yang betul? Oh, udah mulai beda. Itulah din. Nanti di situ ulama berkreasi, namanya ijtihad. Ijtihad. Kalau yang pelakunya namanya mujtahid. Nanti tingkatan-tingkatannya macam-macam. Ada namanya mujtahid mutlak. Contohnya Nu'man bin Thabit, Abu Hanifah. Kemudian setelah itu Malik bin Anas, Imam Malik. Ada lagi Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Dan yang terakhir Ahmad ibnu Hambal. Ini semua orang mujtahid mutlak. Bisa dia memahami detail-detail agama itu. Maksud saya begini, jangan berkelahi gara-gara itu. Itu maksudnya. Masih banyak orang sekarang meributkan itu, Pak. Saya ada kadang di WhatsApp, Ustaz, boleh cium Al-Quran setelah dibaca? Saya bilang, terserahlah, yang penting kau baca. Itunya pula kan? Itu dia. Ustaz, kenapa tak pakai celana cingkrang? Kan sunnah. Saya bilang, Nabi Muhammad hafal Quran, sunnah juga. Mana yang kau ikut? Celananya atau hafal Qurannya? Nah, ini kadang kita ini sama-sama sunnahnya, tapi celananya diurus, hafalan Qurannya diurus. Dua-dualah kalau berani. Jadi itu nggak penting-penting lah menurut saya. Yang begitu-gitu ya. Ada fiqhul aulawiyat namanya. Skala prioritas. Bagaimana kalau kita hidupkan dulu sunnah Nabi Muhammad menghafal Quran sebelum kita bahas sunnah jenggot? Kan lebih seru itu kan? Lebih produktif umat ini. Nah, itu semua masuk dalam wilayah ijtihad. Apa hukum berjenggot, apa hukum ini segala macam. Apa hukum bercadar. Jadi itu dia din. Bapak Ibu yang saya hormati, jelas ya, imla tadi apa? Mendikte. Kalau dia din artinya adalah utang. Kalau imla dia penjelasan agama secara umum. Kalau din dua, iya kan?
Bisa yang teknis, bisa yang umum. Dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dua-duanya apa? Agama. Ada juga pendapat, tapi menurut saya lemah. Lemah pendapatnya. Ada yang bilang, tidak ada di makalah yang millah itu terambil dari akar kata mail. Apa mail? Satu akar kata dengan mal. Apa itu mal? Harta. Kalau mail artinya condong. Nah, itu sebabnya mal itu orang selalu condong ke dia. Semua suka harta. Apalagi perempuan. Iya. Kalau suaminya pulang dapat duit, oh rame ceritanya itu. Itu memang nalurinya. Karena bahasa Arab dari harta itu adalah mal. Tempat orang condong. Ada yang bilang, milah itu terambil dari akar kata itu, mail. Berarti artinya apa? Tempat gaya hidup. Kecondongan, kecenderungan manusia. Tapi saya kurang setuju dengan pendapat itu. Lebih setuju yang tadi. Karena ada dalilnya dari Al-Quran. Quran surah Al-Baqarah ayat 282. Nah, begitulah kira-kira. Bapak Ibu yang saya hormati. Kita terus ya. Kita lihat lebih jauh lagi. Lebih jauh. Illa man safiha nafsah. Yang benci dengan ajaran Ibrahim itu yang memperbodoh dirinya sendiri. Kalau dibuka Al-Quran, paling tidak ada dua menjelaskan orang bodoh. Satu disebut safih. Satu lagi jahil. Jahil ya. Kalau dia safih macam ini, illa man safiha nafsah, paling tidak maknanya itu menurut Pak Quraisy Shihab, nanti baca di tafsir Al-Misbah. Waktu menafsirkan, sayaqulus sufaha minan nasi ma wallahum an qiblatihimul lati kanu 'alaiha. Ayat pertama juz 2. Orang yang melakukan aktivitas tanpa dasar. Anak-anak itu Pak maksudnya. Misal, main mobil-mobilan, apa dasarnya? Tak jelas kan Pak? Mau apa itu? Nggak ada, biar apa? Biar senang aja. Apalagi kerjaan anak-anak sekarang, main game. Melakukan aktivitas tanpa dasar. Kita yang dewasa ini ada dasar kita setiap melakukan sebuah perbuatan. Ya, kenapa kau sholat? Ada dasarnya. Apa itu? Ya Al-Quran. Tapi kalau anak-anak cari ikan laga, apa dasarnya? Tidak jelas. Hanya untuk kesenangan. Dia yang mengaji di pun ada dasarnya. Yang penting dia senang. Namanya itu apa? Safih. Nah, begitulah kira-kira. Kemudian dia lakukan itu baik karena tidak tahu. Nggak ngerti dia. Pokoknya ku buat aja lah. Satu. Atau enggan tahu. Bahasa Medannya itu tidak mau tahu. Itu maksudnya. Enggan tahu. Atau dia tahu tapi dilakukan yang sebaliknya. Contoh, dia tahu sholat itu wajib tapi dia tidak sholat. Namanya itu safih dalam bahasa Al-Quran. Nah, nampaknya Bapak Ibu sekalian, yang pas makna-makna itu untuk ayat ini yang terakhir itu. Apa tadi? Dia tahu kalau itu benar, tapi tidak dikerjakan. Itu maknanya. Dari mana kita tahu? Karena dalam tafsir At-Tabari dijelaskan, siapa itu orang yang memperbodoh dirinya? Yahudi dan Nasrani. Itu di situ, ditulis Bapak At-Tabari. Nah, itu sebabnya dalam Al-Quran dikatakan, makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Ibrahim itu bukan Yahudi. Bukan Yahudi. Bukan Nasrani. Bukan. Biarpun dua-dua itu anaknya, ya kan Pak? Keturunannya itu dua-dua kan? Dari siapa? Ishak, kemudian Yakub. Tapi Ibrahim itu bukan Yahudi. Biarpun kamu akui itu sebagai bapakmu. Bukan juga Nasrani. Biarpun kamu akui Ibrahim sebagai bapakmu. Dia itu apa? Hanifah. Apa itu Hanif? Lurus. Apa itu lurus? Tidak musyrik. Kenapa tidak musyrik? Karena Ibrahim bapak monoteisme. Kan itu kan? Dialah yang perkenalkan Qul huwallahu ahad. Tidak saya ceritakan lagi pengalamannya. Yang nampak matahari, nampak bulan, nampak. Ada itu kan?
Nah, tuh. Jadi yang jelas tuh. Hanifan muslima. Bukan Yahudi, bukan Nasrani. Tapi dia muslima. Muslima. Wa makana minal musyrikin. Dia juga bukan orang musyrik yang dipercayai oleh masyarakat Makkah. Jadi bukan Yahudi yang di Madinah, bukan Nasrani yang di Madinah, bukan musyrik yang di Makkah. Tapi dia adalah hanifan muslima. Itu dia. Hanifan muslima. Wa makana minal musyrikin. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau Ibrahim lurus seperti itu, yang meninggalkannya adalah safiha nafsah, yang memperbodoh dirinya sendiri. Sampai di situ tidak. Begini kata At-Tabari. Yang disebut memperbodoh dirinya itu, dia tidak mengetahui nasibnya di akhirat kelak. Saya terkesan dengan penafsiran itu, Pak. Ukuran kecerdasan itu dalam pandangan Al-Quran yang ini. Apa katanya? Pandai memilih nasib dia di akhirat. Lain pandangannya, lebih jauh ke depan. Agaknya Bapak Ibu sekalian, itu sebabnya ketika Nabi ditanya, siapa itu orang yang cerdas? Nah, dikaitkan Nabi dengan dunia atau akhirat? Akhirat. Apa kata Nabi? Orang yang banyak mengingat mati. Lain. Tidak pernah dibilang Nabi yang bisa menemukan listrik. Tidak begitu. Apalagi di kesempatan yang lain. Orang yang banyak mengingat mati dan mempersiapkan bekal untuk menghadapinya. Akhirat atau dunia? Akhirat. Orang cerdas itu mikirnya jangka panjang. Iya dong. Kan lebih jauh di sana, Pak. Dan lebih lama di sana, ya. Wa inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun dalam perhitunganmu di dunia. Kata orang juga, kalau kita hidup 60 tahun di dunia, itu hanya 90 menit di akhirat. Cari mana? Cerdas di dunia atau yang itu? Kita harus jauh ke sana mikirnya. Tapi untuk anak-anak tak cocok ini kajian ini. Nanti dia malas belajar jadi ini. Nah, untuk kita lah yang apa ini, yang menjelang-jelang ini kan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita bedakan itu ya. Yang betul bagaimana? Seimbanglah. Jangan kita terlena dengan teknologi ini. Nah, jangan. Dan jangan pula kita hanya mempersiapkan mati, lupa dengan perubahan dunia ini. Apalagi politik, harus peduli. Nah, jangan tak peduli. Nah, kalau kita tak peduli, kita dimakan orang. Begitu itu. Harus peduli kita dengan perubahan dunia. Bapak Ibu yang saya hormati, kecerdasan dalam pandangan Al-Quran adalah spiritualitas. Kecerdasan dalam pandangan manusia bersifat materialistis. Berbeda. Beda dia. Laman safiha nafsah. Yang terakhir. Walaqad istafainahu fid dunya. Kami telah pilih Ibrahim itu di dunia. Walaqad istafainahu fid dunya. Ibrahim itu dipilih, dipisah. Ini orang musyrik, ini Ibrahim orang yang hanif, muslimah. Ternyata yang dipilih bukan dia. Innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Selain Ibrahim dipilih, keluarganya juga dipilih. Siapalah itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sebabnya Nabi disebut Al-Mustafa. Ada kan? Al-Mustafa, yang terpilih. Kalau kurang paham, tonton kembali di YouTube. Jangan lupa subscribe, comment, like, and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.